Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah saat ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya. Dimanapun saudara mendengar, menonton renungan ini, saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita, saudara semuanya boleh diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini saudara. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari saudara kita terlebih dahulu merendahkan diri. Kita berdoa, mohon tuntunan Tuhan menyertai dan memimpin kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Kami bersyukur karena kami merasakan Tuhan sudah menolong, menyertai kami boleh melewati malam, juga sudah menganugerahkan kembali kepada kami hari baru pagi ini. Berkati juga pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti biasa, pagi ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman dalam renungan kita, renungan inspirasi ini. Dan untuk itu saya akan bacakan satu bagian ayat firman Tuhan untuk kita pagi ini yang mendasari perenungan kita yang saya siapkan dari satu kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita, saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ayat ini sangat menarik bagi kita pada pagi hari ini. Kira Tuhan menolong kita untuk bisa mengerti maksud Tuhan bagi masing-masing kita lewat kebenaran ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah janganlah cepat berpuas diri. Ini yang akan kita angkat pada pagi hari ini. Kiranya dengan topik ini, hari ini kita akan semakin terpacu, semakin giat, dan semakin tekun lagi melakukan semua pencapaian-pencapaian yang akan kita gapai hari ini. Mari kita mempersiapkan hati. F. Tiger, saudara, seorang anak Tuhan, dia pernah berkata seperti ini. Kemajuan itu tidak diciptakan oleh orang-orang yang cepat merasa berpuas diri. Saya tidak tahu bagaimana kita memahami ungkapan ini, tetapi saya melihat bahwa ini merupakan suatu pernyataan yang sangat benar, bahwa bagi orang-orang yang berpuas diri, cepat berpuas diri, biasanya kehidupannya akan stagnan, akan sulit untuk berkembang. Saya rindu kita semua pribadi-pribadi yang ingin maju dalam hidup ini, ingin berkembang dalam segala pencapaian kita. Ada dikisahkan saudaraku, pada tahun 1800-an, ada seorang anak laki-laki yang kira-kira berumur 12 tahun yang tinggal di sebuah pedesaan dan belum pernah melihat pertunjukan sirkus. Kita tahu pertunjukan sirkus ini sebuah pertunjukan yang akrobatik yang sangat menarik, tapi anak laki-laki ini belum pernah sama sekali melihat pertunjukan sirkus. Dan suatu hari saudara, di sekolahnya ada poster yang mengumumkan bahwa pada hari Sabtu mendatangnya itu akan ada sebuah sirkus dipentaskan di kota terdekat dengan kampungnya. Lalu ketika Sabtu paginya, sesuai dengan poster itu, waktu yang ditunjuk dalam poster itu, si anak itu dia begitu bersemangat. Dia dengan cepat bergegas untuk pergi ke kota tempat di mana sirkus itu akan diadakan.
Setelah tiba dan setelah ia mempersiapkan diri, dia berangkat ke kota itu dan juga tiba di sana. Dan setelah dia tiba di kota itu, dia memang ternyata di sana melihat ada begitu banyak orang-orang yang berkerumun, berderet di sepanjang pinggir jalan yang ia temui di kota itu. Ternyata pada saat itu, ketika dia sudah sampai di kota itu, parade sirkus yang dimaksud itu sedang dimulai. Parade seperti itu memang belum pernah juga dia lihat, ya. Dan itu merupakan hiburan terbesar yang pernah disaksikan oleh anak tersebut. Di mana memang pada saat itu, pada saat parade itu, binatang-binatang buas yang akan dipertontonkan dalam sirkus itu diarak, ya, lewat di hadapannya. Dia heran melihat binatang-binatang buas itu. Dan juga ya pemain drum band juga mengiringi parade, barisan parade itu, saudara. Juga orang-orang cebol melakukan gerakan-gerakan yang akrobatik dengan sebuah gaya-gaya mereka. Sementara bendera dan pita berwarna-warni juga berkibar di depan parade itu, membuat parade itu begitu bersemarak, begitu riang, begitu menggelegar, saudara. Dan itu sangat mengagumkan bagi anak ini. Lalu setelah semua anggota sirkus itu lewat, dan pada akhirnya para badut dengan wajah yang sudah dicat dengan tebal, mereka muncul untuk menutup barisan dari parade tersebut. Lalu barisan parade itu berlalu dari hadapannya dan hendak menuju kepada tempat di mana sirkus itu akan diadakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa pengalaman anak ini pada saat itu. Setelah dia merasa puas, ya, melihat dan menyaksikan parade yang luar biasa itu, ya, anak ini pun langsung kegirangan. Dia berbalik arah, dia langsung pulang ke kampungnya. Karena dia merasa pada saat itu, dia telah melihat pertunjukan sirkus yang dimaksudkan sesuai dengan pengumuman yang dia baca di sekolahnya itu. Setelah itu, saudara, dia menceritakan kepada orang-orang sekampungnya bahwa di kota terdekat mereka dia sudah melihat pertunjukan sirkus yang walaupun sesungguhnya itu hanyalah sebuah pertunjukan parade sebelum sirkus itu. Tetapi sebenarnya anak itu belum sesungguhnya melihat pertunjukan sirkus yang dimaksud. Saudara, apa yang terjadi dengan anak ini? Ini hanya sebuah kisah bagi kita pada pagi hari ini. Dia begitu bersemangat menyaksikan semuanya. Ternyata, saudara, anak ini dia merasa atau dia mengira bahwa dia sudah melihat sirkus yang dimaksudkan. Padahal ia hanya baru melihat arak-arakan saja. Walaupun itu begitu girang, walaupun begitu semarak. Tetapi sesungguhnya itu baru permulaan dari sirkus pertunjukan yang dimaksudkan. Tetapi anak ini benar-benar merasa puas dan merasa itulah sirkus yang dimaksudkan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya hanya membuka pemahaman kita pada pagi hari ini lewat renungan ini. Karena apa? Tanpa kita sadari, saudaraku, sesungguhnya kita pun sering berlaku seperti anak kecil ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang ingin kita lihat? Begitu mudahnya kita merasa puas saat melihat sesuatu, ya, keindahan dalam hidup ini, atau saat melihat suatu, ya, pintu kesuksesan dalam kehidupan kita dan seterusnya. Padahal sebenarnya ketika kita bersabar dan tidak langsung merasa berpuas diri, kita akan bisa melihat ternyata masih ada pemandangan-pemandangan yang luar biasa yang bisa tentunya kita nikmati dan
akan bisa kita rasakan hanya ketika kita mau berjalan beberapa meter saja lagi dalam kehidupan kita. Hanya ketika kita tidak langsung merasa berpuas diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah ini sering yang kita lakukan dalam hidup ini? Oleh karena itu, C.S. Lewis, saudara, seorang penulis dan juga seorang teolog yang sangat terkenal, beliau ini pernah berkata seperti ini. Terlalu sering kita bertindak seperti anak-anak yang merasa puas dengan bermain di genangan lumpur ketika keindahan dan kebesaran samudra hanya beberapa meter saja jauhnya di depan mata kita. Ini biasa dilakukan anak-anak di pinggir pantai. Mereka puas ya bermain di genangan lumpur yang mereka angkat sendiri di kubangan itu, sementara samudra itu ada di depan mata mereka, hanya beberapa langkah saja di depan mereka. Renungan kita hari ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya ada begitu banyak berkat Tuhan yang bisa kita nikmati, yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita ini. Namun seringkali saudaraku, sikap hati kita yang terlalu cepat merasa puas, itulah yang menahan berkat itu turun dalam kehidupan kita. Karena kita langsung merasa puas hanya dengan menikmati sebagian kecil dari sukacita, dari berkat yang sesungguhnya kita miliki lebih daripada itu lagi. Yaitu sikap hati yang terlalu cepat merasa puas dengan kenyamanan dan keberhasilan sesaat yang sudah kita raih. Yang walaupun sebenarnya itu hanya sebuah permulaan dari pencapaian besar yang akan kita dapatkan ketika kita mau tetap setia, ketika kita tidak cepat berpuas diri. Sehingga saudaraku, Tuhan pun hanya memberkati kita sampai di situ saja, karena kita sudah merasa puas. Hal itulah yang kita terima dari firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai dasar renungan kita untuk menuntun kita supaya jangan terlalu cepat merasa puas. Firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sadarkah kita saudara, ada begitu banyak peluang berkat Tuhan yang kita lewatkan. Ada begitu banyak anugerah serta kemurahan Tuhan yang tidak bisa kita rasakan hanya karena kita terlalu gampang merasa berpuas diri dan menyerah hanya di situ saja. Sekiranya kita mau tetap berjuang, sekiranya kita tetap giat untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan dalam hidup ini, sekiranya kita tidak gampang menyerah, maka sesungguhnya akan banyak hal yang lebih indah lagi. Akan ada berkat Tuhan yang lebih besar lagi yang bisa kita nikmati dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, intinya adalah apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, hari ini, lakukanlah itu dengan setia, lakukanlah itu dengan tekun, sampai tuntas, sampai selesai. Jangan hanya di permulaan saja, merasa puas hanya dengan permulaan-permulaannya saja. Gunakan segala kemampuan saudara secara maksimal. Dan jangan pernah langsung merasa berpuas diri sebelum kita mencapai titik akhir dari semua yang kita kerjakan, dari semua yang ingin kita capai dalam kehidupan ini, saudara. Biarkan juga Tuhan membantu kita untuk mengembangkan segala talenta, segala kemampuan yang kita miliki, sehingga kita juga dapat meraih segala impian, segala pengharapan kita di dalam Tuhan tentunya dengan baik dan dengan penuh sukacita. Karena sesungguhnya Tuhan menghargai setiap jerih payah kita. Ketika kita berjuang sampai titik akhir, ketika kita tetap melakukan segala sesuatu dengan maksimal,
Firman Tuhan katakan, jeripayamu tidak sia-sia. Akan ada berkat Tuhan yang besar yang Tuhan akan nyatakan bagi setiap kita hari ini. Mari saudara, dalam perjalanan kehidupan kita hari ini, jangan terlalu cepat berpuas diri, tetapi belajarlah untuk selalu mau tetap berjuang gigih, ya, dan tetap bertekun melakukan apapun yang bisa kita lakukan sampai pada titik akhir kita bisa menyelesaikan semua perjuangan-perjuangan kehidupan kita. Kita akan bisa melihat pencapaian akhir yang lebih baik dan lebih maksimal tentunya dalam hidup ini. Itu yang saya bagikan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara dimanapun. Jangan terlalu cepat berpuas diri saudara. Tetaplah berjuang. Tuhan memberkati kehidupan saudara hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu pada pagi hari ini. Bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu yang dapat kami rasakan pagi ini. Kami telah menerima firman yang sudah kami renungkan. Berkati supaya kami tetap menjadi pribadi yang mau berjuang dalam hidup ini tanpa harus cepat merasa puas. Berkatilah umat-Mu dimanapun, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan. Yang dalam pergumulan sakit penyakit, Tuhan jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu pagi ini yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan sediakan bagi mereka yang terbaik, yang mengharapkan jodoh pun diberkati, yang mengharapkan keturunan pun diberkatilah buah kandungan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan juga anak-anak kami dalam pergumulan pendidikannya hari ini, Tuhan tetap menuntun mereka dalam roh takut akan Tuhan, sebab takut akan Tuhan itulah permulaan hikmat dan pengetahuan. Berkati mereka semuanya. Juga berdoa untuk umat-Mu yang bersukacita pagi ini, karena mereka berulang tahun di hari ini. Biarlah mereka boleh menikmati sukacita dari Tuhan, sehingga mereka semakin kuat dan semakin diberkati. Juga ada begitu banyak umat-Mu pagi ini yang mendengar renungan ini dalam kondisi pergumulan hidup yang sulit, yang berat, yang dibelenggu oleh kuasa setan, kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, biarlah mereka ditolong, dilepaskan, dibebaskan, dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetap semangat saudaraku. Jadi kuat dalam Tuhan. Bersukacita senantiasa dan jangan menyerah. Dan juga mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Ada nomor telepon di situ, hubungi kami. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Itu komitmen kami saudara. Bantu juga kami untuk selalu mau membagikan renungan ini kepada orang lain yang saudara kenal, supaya mereka juga boleh menonton dan mereka diberkati oleh Tuhan hari ini. Akhirnya juga saya minta berikan komentar yang baik di YouTube kami. Juga bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like, subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan channel ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta di GKPI Jemaat Khusus Horisa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.